Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru dan teman saya. Dex Vileniza, siniar ini tayang setiap Selasa. Kali ini kita nggak cuman berdua aja, kita kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah Bung Aun Rahman. Halo Bung Aun Rahman, Halo Bang Dex, halo Bang Mildan. Halo. apa kabar Dek? Apa kabar Aun? Baik-baik, sehat-sehat. Ini Bung berarti nih panggilan ini. Ini ngapain aja nih sebulan terakhir nih lah. Ya, karena sebulan terakhir ya. Karena ya melakukan hal-hal yang bisa dilakukan aja sih. Lebih banyak baca buku, lebih banyak baca buku sebenarnya. Karena sebulan nggak keluar. Masih ini juga ya, masih rekaman juga ya, man to man marking ya. Ya, masih rekaman main-main marking juga, rekaman podcast. Juga karena ada rilis podcast baru juga soal politik dan hukum. Apa Jadi namanya tuh? masih ada namanya Inkrah. INKRHCT. Oke. Berarti ada dua yang podcast aktif ya berarti ya. Tadi man to man Nah, ada marking sama Inkrah. Inka tadi ya. Nah, kalau man to man Ya. marking tuh kan ngomongin soal sepak bola Asia ya. Hmm. Nah, itu kenapa kemudian kita undang Aun ke sini? Karena ya udahlah kalau seperti yang kita tahu dari episode-episode sebelumnya, kalau kita dan Dex dirasa kurang oke dalam sebuah topik, kita ngundang bintang tamu yang lebih jago gitu. Ya, dan kali ini adalah Bung Aun Rahman gitu. Oke. Karena Karena mau bahas, sepak bola Asia gitu. hmm, Emang kenapa sih kenapa bahas sepak bola Rusia? Asia? Kenapa kira-kira? Soalnya kan masih dalam rangka ini kan, peringatkan konferensi Asia Afrika kan. Kemarin kan Afrika udah, sekarang tinggal Asia. Sesimpel itu sih. Betul. Oke. Ini episode jalan-jalan. Hmm. Jadi setelah dari Afrika kita balik lagi ke Asia. Karena Hmm. ya ini tadi sepak bola Asia tuh menurutku sih belum terjamah, belum tereksplor gitu. Masih banyak misteri-misteri di dalamnya gitu. Padahal kan dia kayaknya deket ya, benua yang ya udah ini benua kita juga gitu. Indonesia Iya, ini masuk kan Asia. kita di Asia. Cuman masih gelap gitu, nggak seperti sepak bola Eropa yang lo bisa khatam dari lo tahu ada negara dengan terkecil yang satu negara stadionnya cuma satu apa segala macam, lo bisa paham sepak bola Eropa. Tapi ke Asia tuh kayak oh gitu ya, oh ini liganya apa sih, oh juaranya apa sih gitu. Jadi kayak masih gelap gitu. Bener gak sih Dex? Benar ya. Soalnya luas banget Asia emang. Paling luas Hmm. di dunia secara secara geografis. Ya udahlah, kita masuk ke topik utama sama disclaimer dulu nih. Ini kan kita pertama kali nyoba rekaman via telepon bertiga. Jadi harusnya sih audio kemarin udah kita coba, harusnya oke ya. Iya. Jadi nanti kalau ada agak putus apa segala macam, mohon dimaklumi lagi karena work from home ini. Gitu. Ya udahlah, Dex, silakan Dex. Kita mulai dari apa dulu nih topik utamanya nih? Biasa, sejarah. Oke, sejarah, selalu sejarah. Ya udah, silakan. Pertanyaannya sama kayak waktu di Afrika kemarin. Kapan sepak bola masuk ke benua ini? Nah, Hmm. jawabannya sepak bola nggak pernah masuk ke Asia ternyata. Soalnya sepak bola berasal dari Asia, bukan dari Inggris. Tepatnya dari Tiongkok, dari Cina. Jadi ini tuh ada ceritanya sih. Waktu 15 Juli 2004 di Beijing Football Expo, Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter, mengakui bahwa sepak bola memiliki nenek moyang bernama Cuju. Cuju ini adalah permainan bola dari kulit yang ditendang, nggak boleh pakai tangan. Yang ternyata sudah dimainkan sejak zaman dinasti Han, tahun 200-an sebelum Masehi di Cina. Gitu. Nah, terus juga, ini siapa yang mau nambah ini? Boleh deh. Gue deh. Nah, ini ternyata kebetulan kalau pernah ingat-ingat soal Cuju ini, gue pernah ingat filmnya Jackie Chan, judulnya Dragon Lord. Rilisnya tahun 82. Ini ada scene lah di mana dia mainin Xianza tapi bukan Cuju. Xianza ini Xianza ini model barunya Cuju ini, perkembangan barunya sama-sama
nggak boleh pakai tangan, pakai bola kulit, tapi modelnya lebih mirip shuttlecock sebenarnya. Ada yang bilang ini si Xianze ini ya adalah yang nantinya kemudian bakal jadi si shuttlecocknya nanti dipakai untuk bulu tangkis. Tapi ada juga yang bilang ini awal mulanya takraw, walaupun harus dicek lagi karena si takraw ini kan olahraganya natif Asia Tenggara gitu. Jadi yang soal Xianze ini lebih banyak literatur yang menyebutkan ya bentuk barunya dari si Cuju ini. Teman-teman pendengar mungkin nanti bisa cek di film Dragon Lord ini gitu. Dragon Lord ya, kalau mau cek ya. Sama kalau yang di Cina itu, gue sering lihat video-video dulu, pernah lihat kalau nggak salah. Emang ada sih olahraganya kan yang dia kayak takraw, kayak bulu tangkis gitu model-modelnya. Pernah lihat juga sih. Sama ada versi yang sejarah juga sih yang bilangnya kalau yang sebelum-sebelumnya Cuju tadi itu tuh dulu sepak bolanya tuh pakai kepala manusia bilang. Dulu banget ya. Dulu banget bilangnya gitu. Korban perang itu apa gitu banyak. segala macam. Itu sebenarnya kalau yang disebut sama Bang Milen tadi sebenarnya adalah perang Karbala itu antara cucunya Nabi Muhammad, Husain dengan Hasan, dengan waktu ketemu sama Muawiyah bin Abu Sofyan. Itu sebenarnya history lesson sih, cuman katanya itu juga, cuman masih belum banyak kayak verifikasi terhadap sejarah tersebut, yang akhirnya kemudian si pertempuran di Karbala ini jadi awal mulai sepak bola. Belum banyak literatur yang bahas soal itu, belum banyak yang mendukung ya. Tapi juga sebenarnya kalau dibilang sepak bola dari Cina juga nggak segitu juga sih. Soalnya Inggris itu sebenarnya beneran penemu sepak bola profesional yang peraturan seperti sekarang tahun 1860-an terutama. Memang peraturan sepak bola itu berasal dari Inggris, FA waktu itu kan. Nah cuman kalau di Tiongkok sendiri sebenarnya bukan cuma Cuju doang atau sepak bola yang mereka temukan lah istilahnya, tapi juga mereka juga mempelopori polo, senam, panahan, anggar, angkat beban, sampai pastinya bela diri kan kalau di Tiongkok. Nah, tapi di Tiongkok ini beda sama di Yunani, ya kan? Ya. Soalnya kalau di Tiongkok ini lebih banyak sebenarnya olahraga fungsinya bukan buat sekedar olahraga gitu, maksudnya mengolah diri, tapi juga buat fungsinya bisa jadi semacam bukan, bisa jadi hiburan, terutama hiburan buat kaisar sih lebih banyaknya. Banyak hiburan buat kaisar, karena si Cuju ini juga ketika di dinasti Tang itu fungsinya buat mempertemukan antara pejabat negara sama sipil, mirip-mirip waktu di scene awalnya film English Game yang di Netflix itu, waktu yang ketika Freddy Sutner ketemu sama yang timnya siapa tuh yang tokoh utama ya. Nah, yang tokoh satu lagi nya waktu pas di Cina di dinasti Tang itu, Cuju itu fungsinya buat itu juga mempertemukan antara sipil sama pejabat negara. Tapi bukan buat kompetisi ya. Bukan kompetisi, emang ini aja hiburan buat kaisar gitu. Nah, gue nyebut Yunani itu soalnya mereka beda kan. Nah, ini beda sama. Lagian juga sebenarnya setelah gue tinjau literatur lagi, Cuju ternyata mulai ditinggalkan di tradisi Tiongkok tuh di masa dinasti Ming tahun 1300-an. Karena dinilai kuno dan nggak memberikan manfaat ekonomis katanya. Kurang cuan kayaknya. Kurang cuan ya. Nah, soal sejarah sebenarnya itu udah ini ya, udah cukup mewakili lah soal Cuju dan Tiongkok ini. Nah, sampai saat ini kalau ngomongin bola itu di Asia tuh jadi olahraga paling populer hampir di semua negara. Kalau gue baca South China Morning Post itu ada 800 juta penyuka sepak bola di Asia. Kalau pakai perspektif Premier League itu sekitar 32% pasar Premier League itu dari Asia. Lebih dari seperempat berarti ya. Makanya waktu Sepp Blatter di Beijing Football Expo ini juga bilang yakin kalau masa depan sepak bola harus ada di Asia, karena setengah dari populasi dunia juga kan ada di Asia kan. Tapi gue yakin ini gimmick doang sih. Soalnya ya sama kayak waktu kita bahas di Afrika sih, Mil. Asia juga jadi alat politik. Ini gue mengingatkan lagi ya, anggota FIFA itu paling banyak emang dari UEFA. Habis itu dari Afrika, habis itu AFC itu ada 47. Jadi ya karena one vote satu vote sama dengan satu negara itu sama dengan satu vote, nggak ada bobotnya lah gitu, makanya cara mendekatinya ya udah dibaik-baikin gitu negara-negara Afrika dan negara Asia buat supaya mendulang suara gitu. Nah sebenarnya Asia ini kan anggotanya 47 ya. Ini mungkin Aun bisa
bisa gali lagi nih. Sebenarnya anggotanya itu lebih banyak kan, Un? Kalau kita masukin geografis ya, ada Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Rusia bahkan lebih banyak di Asia daripada di Eropa. Meskipun Moskow di Eropa. Turki juga Asia sebenarnya. Siprus juga ada yang bilang Asia, Armenia, dan ini yang paling rame, Israel. Israel pernah juara Asia soalnya. Ya. Jadi sebenarnya uniknya Israel ini kan dia pernah ikut banyak federasi ya. Pernah ikut di Afrika kalau nggak salah dia pernah juga ikut. Terus di UEFA tuh pernah ikut juga akhirnya ikut di UEFA tahun 90. Cerita uniknya paling waktu dia terusir dari AFC ya, tahun 74. Kebetulan mungkin kalau misalnya teman-teman yang senang sama sejarah, di tahun 70-an itu kan lagi panas-panasnya hubungan internasional antara Israel sama negara-negara Arab. Terus kemudian akhirnya ada perang Teluk atau Gulf War sama perang Kuwait juga. Ini yang sebenarnya ini salah satu fenomena yang kemudian gimana impact dari politik ke sepak bola tuh salah satunya dari keluarnya Israel dari AFC ini, gara-gara situasi mereka jelek sama negara-negara Arab, mereka sampai istilahnya terusir lah dari AFC ini dan akhirnya harus mesti gabung ke UEFA gitu. Tapi masih mending UEFA daripada mereka gabung AFC waktu itu sempat kan soalnya. Ya, masih gabung ASEAN ini juga. Karena emang misalnya mereka nggak dapat tempat banget gitu, akhirnya terbuang akhirnya kan yang istilahnya yang bisa menerima mereka UEFA, akhirnya ke UEFA mereka gitu. Bahkan untuk sekedar tanding pun kan Israel susah kan salah satu cerita paling sering disebut dan diulang-ulang soal timnas Indonesia berprestasi kan bahwa Indonesia sebenarnya punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia ketika itu kan. Nah, dari masa-masa di tahun-tahun segitu dia pernah ada suatu masa Indonesia nyaris untuk nyaris ke fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Kemudian mereka akhirnya nggak jadi main karena harus ngelawan Israel kan. Ya itu zamannya Bung Karno kalau nggak salah. Dan mereka menolak tanding, akhirnya ya udah Israel menang WO terus Indonesia nggak jadi ke Piala Dunia katanya sih gitu. Ya. Itu salah satu cerita yang diulang-ulang. Nah, balik lagi ke AFC nih, sebenarnya kan Konfederasi Asia nih, konfederasi kita itu punya slogan resminya tuh the future is Asia, masa depan adalah Asia. Ini pede juga ya. Nah, soal AFC ini dibentuknya 8 Mei 54 di Manila ternyata di Filipina. Di peloporinya sih kalau gue baca sini ada Afghanistan, Myanmar, Tiongkok, Taipei, Hong Kong, Iran, India, Israel, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Singapura, sama Vietnam Selatan. Nah, terus gue lihat juga ternyata AFC Cup jadi kompetisi konfederasi tertua kedua di dunia setelah Copa America. Gue balik lagi ke Israel sebentar deh. Kalau menurut lo, kalau Israel masih di AFC sekarang, mereka masih merajai nggak kira-kira? Oh, buat gue enggak ya. Tetap bakal negara-negara kekuatan di sana bakal tetap Jepang, Jepang, Korea, Arab sama Iran. Soalnya kalau lihat pun di UEFA mereka juga nggak jadi wah ya, maksudnya sensasional banget terakhir. Setelah UCB Nayon, kayaknya mereka nggak punya juga pemain yang bener-bener ini gitu ya benar-benar menarik gitu. Setelah dia ya main-main standar aja gitu. Plus juga klub yang masuk Liga Championnya kan udah katakanlah aja gitu. Maccabi Haifa paling, terus Hapoel Tel Aviv. Nah, gitu-gitu aja paling. Nggak jadi gimana juga sebenarnya mereka di Eropa tuh gitu. Cuman kalau ngomongin soal tadi kan yang Dex sempat bilang kalau slogannya AFC itu bilangnya the future is Asia. Terus tadi juga Sam Blatter bilang juga bahwa masa depan sepak bola itu ada di Asia. Semuanya soal masa depan memang. Ini kayaknya salah satu bukti bahwa sekarang ini kan mereka bilangnya masa depan mulu ya. Sekarang tuh berarti sepak bola Asia tuh apa sih bisa bilangnya, bahasa kasarnya cupu sih. Iya sih. Jadi kayak dibanding ini kan nggak ngomongin soal ini ya, nggak ngomongin soal antusiasnya. Kalau antusias, ya kita bisa berdebat di lain di lain kesempatan lah. Cuman kalau dari segi prestasi dan bahkan kalau mau dibandingkan pun dengan antusiasnya, ini sih kayaknya jadi benua tercupu nggak sih, salah satu benua tercupu yang kalau kita bandingin sama antusiasnya ya. Menurut lo gimana? Kalau balik lagi ke antusias sebentar ya. Kalau antusias juga sebenarnya
cuma liga domestik doang sih Mil di Asia itu yang antusiasmenya tinggi. Soalnya angka penonton Piala Asia atau Liga Champions Asia itu ternyata nggak terlalu tinggi. Salah satunya karena mahalnya tiket maksudnya tiket perjalanan ya, sama jarak yang terlalu jauh antara negara-negara Asia. Makanya kalau kita lihat Liga Champions Asia kan dibagi dua kan, finalnya tuh selalu Barat lawan Timur gitu, karena itu terlalu mahal. Itu pun 2 leg. Terus juga kalau Piala FC Cup yang setara Europa League itu cuma 1 leg doang di tuan rumahnya. Nah kalau segi prestasi, sebenarnya kalau lihat ya dari Piala Asia lah, Jepang tuh paling sukses 4 gelar. Ini kalau kita bicara gelar juara ya, disusul Arab Saudi 3 gelar, Iran 2 gelar, Korea Selatan juga 2 gelar. Kalau kita bicara sepak bola perempuan ya, Tiongkok ternyata paling sukses 8 gelar, banyak nih. Terus habis itu Korut yang putranya, yang laki-lakinya biasa aja ini 3 gelar, Taipei 3 gelar, dan Jepang juga ternyata udah mulai bagus 2 gelar. Nah kebetulan kalau ngomongin Piala Dunia, Indonesia punya cerita menarik nih, ya kan Un? Yoi. Ini mungkin sebuah kebanggaan yang masih dipegang sama orang Indonesia ya. Teman-teman juga mungkin tahu kalau Indonesia merupakan negara Asia pertama yang main di Piala Dunia. Cuman mungkin teman-teman yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah kisah di baliknya gitu. Kenapa akhirnya mereka bisa main? Kenapa Hindia Belanda akhirnya bisa main di Piala Dunia 1938. Jadi sebenarnya waktu itu adalah Piala Dunianya diselenggarakan di Prancis waktu itu. Nah, long story short intinya adalah sebenarnya Belanda itu nggak mau main di sana. Karena kan mereka punya hubungan yang nggak bagus sama Prancis, terutama di era Napoleon. Mereka dijajah kan, Belanda ini dijajah sama Prancis. Nah, akhirnya mereka istilahnya sebagai salah satu bentuk satir dan protes dan juga inilah ngeyelnya mereka. Akhirnya mereka ngirimnya adalah bukan mereka yang main, bukan si kerajaan Belandanya, tapi akhirnya mereka ngirimnya si koloni mereka, si Hindia Belanda. Nah, tapi masalahnya kemudian FIFA gak mau kalau misalnya si negara Asia ini tiba main di Piala Dunia tanpa, maksudnya langsung gratisan aja gitu. Akhirnya mereka bikin akal-akalan, si Hindia Belanda ini mesti tanding lawan Jepang untuk kualifikasi. Tapi mungkin karena rezekinya aja, Jepang nggak bisa tanding karena lagi perang kan mereka kan, maksudnya lagi menyiapkan Perang Dunia. Nah akhirnya masih ngakalin juga nih FIFA nih, wah ini harus ditahan, istilahnya kelihatan banget ini harus ditahan negara ini. Akhirnya mereka meminta satu negara lain, yaitu pemenang wilayah Amerika Utara, Amerika Serikat. Kejadiannya sama lagi, Amerika Serikat nggak tanding lagi. Akhirnya mainlah itu si Hindia Belanda di Piala Dunia 1938, di mana sebenarnya adalah kapten timnya kalau nggak salah, si Anwar Hadi itu namanya, lupa saya. Itu sebenarnya adalah pemain pertama yang pakai kacamata di pertandingan internasional jauh sebelum Edgar David. Gitu. Itu berarti soal Hindia Belanda atau Indonesia jadi negara Asia pertama ya yang main di Piala Dunia. Jadi sebenarnya nggak terlalu dibanggakan juga kan Dex buat Dex ya? Enggak. Hasilnya di sana juga jelek sebenarnya. Ya sekedar cuman sejarah dalam bentuk tulisan doang, teks doang gitu. Iya. Nggak ada pride-nya, nggak ada apanya ya. Sekadar teks aja udah gitu sejarahnya itu. Sebenarnya yang paling membanggakan sebenarnya kalau dilihat dari Piala Dunia ya, Korea Selatan sih. Soalnya mereka paling sering lolos kan 10 kali ke Piala Dunia. 9 diantaranya kalau nggak salah berturut-turut deh. Terus juga mereka paling jauh juga. Ya. Terus juga mereka paling jauh juga peringkat keempat kan, kalah di perebutan peringkat ketiga. Terus juga disusul Jepang juga lumayan sukses, bisa kita bilang lah 6 kali ikut Piala Dunia. Arab Saudi, Iran, dan Australia juga 5 kali nih. Australia nanti kita bahas ya belakangan. Kalau kita total cuman ada 12 negara Asia yang pernah lolos ke Piala Dunia. Sebenarnya dikit juga nih. Itu prestasi Piala Dunia ya. Nah, prestasi lain lah coba kita lihat nih. Nah, cuman prestasi dalam tanda kutip ya. Sorry Dex, kalau yang dari 12 negara Asia yang cuman 12 negara Asia sih, kayaknya ini kayak menegaskan dua hal sih. Pertama, kekuatan sepak bola Asia belum merata. Terus yang kedua, kan karena jatahnya Asia di Piala Dunia kan dikit kan dibandingkan 4 atau 5. Dan dibandingkan Eropa sama Amerika Selatan kan. Oke, itu aja ya. Dan itu kayaknya masih dianaktirikan kalau soal prestasi-prestasi. Cuman duitnya doang dikeruk. Ntar duit belakangan.
Kita melanjut ke prestasi selanjutnya ya. Ya boleh lah. Nih, dalam tanda kutip prestasinya ya. Dari yang bagus sebenarnya bukan dari dalam lapangan, tapi dari luar lapangan. Ini ada istilahnya football 3.0. Itu disebutnya the ASEAN era. Ketika investor dari Timur Tengah, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab, dari Arab Saudi, menginvestasi sepak bola Eropa. Caranya dengan investasi, nanam modal. Liga Super Tiongkok juga salah satunya. Liga Super Tiongkok punya pemain-pemain terbaik kan. Ini juga nanti kita bahas. Sama pasar terbanyak. Dia bisa mempengaruhi jadwal atau jam pertandingan dan juga penjualan jersey. Ini 3 poin prestasi ini sih yang paling ketara lah. Terutama di bagian investasi ya. Sekarang kan banyak banget kan sponsor, punya bahkan pengusaha Timur Tengah punya klub di Paris lah, di mana gitu. Nah, kalau bilang itu prestasi juga, gue mau bahas juga sebenarnya apa sih keunggulan sepak bola Asia secara umum ya? Mungkin lo bisa jawab nggak? Yang mana soal keunggulan sepak bola Asia? Itu apa ya? Saya permainan kolektif dan juga semangat ini kan apa ya? Sepak bola Asia itu khas banget dengan determinasi gitu. Bagaimana semangat mereka untuk memenangkan pertandingan. Kalau misalnya bicara soal teknis atau taktis, kita pasti bicaranya Jepang sama Korea gitu. Sementara kalau misalnya lihat negara-negara lain, mungkin emang karena determinasi ya. Karena kalau bisa dicek secara fisiologis juga kan badan kita itu beda banget lah sama orang Asia sama orang Eropa sama orang Afrika gitu. Orang Afrika kan kalau misalnya secara fisiologis emang punya keunggulan lebih secara power ya. Lari mereka jauh lebih cepat. Tenaga mereka jauh lebih superior karena si tulang-tulangnya emang lebih besar. Sementara soal teknis juga kayaknya juga ketinggalan banget sama orang Eropa. Jadi ya mau gak mau ngandelin semangat sih Bang Dex sama Bang Manda. Jadi itu aspek besar yang bisa dieksploitasi ya di situ. Dari sepak bola Asia ya. Ya dari sepak bola Asia pasti apa ya? Kalau misalnya tanya apa yang paling khas dari sepak bola Asia ya determinasi untuk memenangkan sesuatu. Cuman kalau gue lihat dari sains lagi, itu dari peneliti dari The Chinese University of Hong Kong, katanya sih kata mereka kalau dibandingkan dengan pemain Eropa dan Afrika, pemain muda Asia memang lebih cupu sih dalam tinggi lompat, tinggi badan, kekuatan otot isokinetik, yang bagian paha depan, paha belakang, terutama pada kecepatan tinggi, VO2 max juga lebih cupu, terus juga mulai sprint juga jelek, dan sprint 20-30 meter juga lebih jelek gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau dari fisiologi tuh Asia tuh sebenarnya memang ya udah cupu gitu. Makanya kita kan paling mudah kan ya udah naturalisasi gitu. Ya emang susah sih gimana lagi gitu. Cuman Asia tuh ternyata punya keunggulan di futsal. Karena katanya sih futsal lebih cepat, lebih berteknik. Amerika Selatan juga unggul kan di sini kan. Nah, ini juga tadi kan gue nanya Coach Donzo. Kenapa futsal Asia lebih sukses, kata Coach Donzo, intinya kesimpulannya. Mungkin nanti kita bisa bahas ini di episode khusus tentang futsal. Katanya Eropa belum fokus aja ke futsal. Kalau mereka udah fokus, kita juga bakal kalah kok, katanya gitu. Jadi kayaknya kayak gitu sih. Kayaknya kayak gitu. Karena mungkin Eropa belum ngeh aja sama futsal sih. Belum terlalu ini gitu. Terus gue mau bahasin sedikit intrik politik sih kalau soal Eropa versus Asia ini. Di badminton aja misalkan, dulu kan kita rally-nya cepet kan, nggak ada ganti bola kan, langsung kita ganti bola kan, maksudnya kalau ada apa-apa ganti bola, terus habis itu kayak lebih panjang game itu. Nah, si orang-orang Eropa lebih pengen badminton tuh lebih cepat pertandingannya. Kalau ganti bola gitu kan kita bisa berjam-jam kan zaman dulu kita nonton tahun 90-an. Mereka ingin lebih cepat dan ingin slot iklan lebih banyak. Makanya diubahlah peraturan itu. Peraturan itu nggak menguntungkan orang-orang Asia. Karena endurance-nya Asia itu lebih bagus di olahraga yang nggak tim kayak gitu. Sedangkan Eropa pengennya yang endurance-nya nggak usah tinggi-tinggi amat lah. Mereka bilang ini untuk kebaikan bersama, iklan masuk segala macam. Tapi setelah itu Asia mulai turun. Katanya sih gitu konspirasi politik gitu. Terus juga kalau ada prestasi lain sih sebenarnya di samping itu semua ada ini Asia sering jadi destinasi pramusim dan tengah musim karena ya kalau dilihat dari aspek geografis kan lebih hangat, lebih cocok lah. Terus juga dari bisnis juga lebih bagus kan tadi kan udah dijelaskan kan. Gitu sih kalau dari gue sih Mil. Nah, nanti kalau dari sini sebenarnya udah bisa sedikit ditarik kesimpulan sih.
Jadi kayak apa? Kenapa kemudian sepak bola Asia belum berprestasi? Sebenarnya secara fisiologis pun kalau ngomongin tubuh, tadi kan udah Dex bilang penelitiannya, ya emang kalah gitu, emang dari tinggi badan, dari kekuatan otot, apa segala macam. Dan yang akhirnya apa yang kemudian yang dicari ketika kita kalah dari situnya, harusnya kan teknik ya, harusnya teknik. Cuman masalahnya sepak bola modern tuh sudah sangat kuat dan berakar gitu di Eropa, dan ya mereka udah jagonya teknik lah, urusan teknik, urusan taktik segala macam. Ya udah, apalagi yang bisa dikejar setelah itu? Ya udah, berarti kita harus main lebih kolektif sama lebih semangat gitu. Nah, tapi masalahnya kan bermain kolektif dan semangat kan bukan sesuatu yang istimewa kan. Kalau lo ngomongin soal fisiologis tubuh gitu, gimana caranya? Lo harus mencetak manusia gitu, manusia yang punya VO2 max, punya kekuatan otot, harus tinggi, harus kuat segala macam. Itu kan susah ya, nggak bisa, lo nggak bisa ngeraih itu gitu. Terus ngeraih teknik juga harus beratus-ratus tahun gitu. Ya udah, akhirnya itu doang gitu yang bisa dicari, dan akhirnya ya udah gini doang sih. Gimana, On? Kejadian soalnya kemarin waktu pas di Piala Dunia 2018 ya, waktu pas Jepang ketemu sama Belgia gitu. Jepang mainnya bagus di situ gitu, ya beautiful football dan lain-lain. Tapi karena ketemu Belgia yang juga lagi katanya golden generation, jadinya ya abis juga akhirnya gitu. Ketika ketemu winger yang modelnya kayak Hazard gitu, yang speednya mungkin nggak pernah diketemuin sama para wingback Jepang di liga yang mereka mainin, ketemu pemain yang pintar banget kayak De Bruyne, terus ketemu striker yang gede banget kayak Lukaku. Itu juga mungkin juga apa ya, ini sekarang kalau gue lihat di game itu kalau nggak salah akhirnya si Belgia ini akhirnya main fisik karena masukin Chadli, masukin sama Fellaini kalau nggak salah, biar emang menang fisik sama si Jepang ya, karena tahu kalau mereka main taktis diimbangin lah sama si Jepang ini gitu. Akhirnya mereka main fisik, masukin pemain-pemain gede, banyak-banyak long ball ke kotak penalti, ya kalahnya juga emang karena counter fisik gitu, bukan counter pakai speed gitu. Jadi dihantam-hantemin gitu. Nah, jadi kan udah berarti kan secara prestasi kita masih belum ada apa-apanya, masih cupu. Cuman kalau dari ya udah kita tarik lain lah, kayak yang Dex sudah tadi sempat nyinggung juga kan soal apa tujuan pramusim. Meskipun sebenarnya ini nggak bisa dibilang prestasi juga sih, bukan sesuatu yang istimewa juga, karena ujung-ujungnya justru kita jadi support sistemnya sepak bola Eropa menurutku gitu. Kayak Asia tuh jadi kita makin mendorong gimana sepak bola Eropa maju gitu. Makin dia sering mengadakan pramusim di sini, makin banyak uang dari Asia yang kemudian keluar, dan akhirnya support ke Eropa. Akhirnya tim Eropanya bangun akademi yang lebih bagus, nyari pelatih yang lebih hebat, beli pemain yang lebih mahal gitu. Dan ujung-ujungnya ya udah, gapnya itu tuh akan makin tinggi gitu. Ketika tadi yang apa Eropa kesini cuman buat pramusim doang gitu. Sama kayak bahkan mereka kan rela untuk mengubah jam kick off gitu. Serie A kan pernah nggak mau, mereka benar-benar nggak mau main siang-siang gitu di Italia sana kan, karena ada tradisi bahwa siang tuh waktunya berkumpul dengan keluarga, makan siang gitu. Bahkan ada yang bilang mafia pun kejam-kejamnya mafia, kalau udah jam makan siang mereka pulang ketemu keluarga gitu. Makanya bahkan mafia pun malas untuk ke stadion nonton bola, tapi sampai Serie A pun akhirnya mengalah dan mereka merelakan siang-siang untuk main bola demi jam Asia gitu. Dan ketika makin berkembang gapnya itu, justru trennya sekarang malah bahkan pemiliknya pun investasinya itu ke Eropa gitu. Duitnya makin kesana lagi gitu. Menurut kalian gimana tuh? Dari Bang Dex dulu, silakan. Gue sih pendek aja itu mainan politik juga sih kayak gitu. Termasuk Piala Dunia di Qatar juga politik. Jadi memang mereka butuh uang, dan kebetulan yang negara kaya sebenarnya dari sini banyak, dari Asia. Jadi ya dimanfaatin aja. Yaitu sesuai dengan kapitalisme pada umumnya lah. Apakah sudah waktunya para bos-bos di Asia ini untuk menyetop uangnya, ya udah invest aja sekarang ke Asia gitu? Mungkin ya, mau invest apa? Sebenarnya kalau dilihat di Qatar apa mana ya? Aspera Academy itu Qatar bukan sih?
Aspire itu yang lapangannya banyak. Terus juga Cina juga Qatar sih sebenarnya. nanti juga kita bakal bahas di Cina juga punya banyak akademi, banyak lapangan gitu. Ya, mereka kebanyakan mentoknya di situ di talentnya itu, di talentnya itu, karena ya secara fisiologis kita nggak unggul gitu. Kita butuh jalan panjang sih tuh, kayak mungkin kawin silang atlet atau naturalisasi atau apa gitu untuk beneran unggul. Kalau kita nggak bisa ngubah peraturan, ya. Sebenarnya kita bisa, kalau Asia bisa masuk ke organisasi ngubah peraturan gitu, misalkan main bola misalkan 5 menit doang atau gimana lah, lapangan dikecilin atau gimana, yang bikin Asia bisa excel gitu. Itu bisa aja, tapi lagi-lagi itu permainan politik. Kalau kita pakai sepak bola setting kayak sekarang, memang itu udah apa ya, memanjakan Eropa dan Amerika Latin banget kalau menurut gua. Gak akan bisa meskipun kita investasi di Asia sebanyak apapun gitu. Makanya kalau ngomongin kesuksesan kita harus kerucutin. Misalkan Indonesia mau sukses gimana caranya? Lolos Piala Dunia menurut gua udah bisa dibilang sukses sih. Kayak juara Asian Games itu udah bisa dibilang sukses. Juara Piala AFF itu udah bisa dibilang sukses. Kalau juara Piala Dunia menurut gua jangan bermimpi seperti itulah. Emang kalau itu terlalu jauh emang kalau misalnya ngomongin Piala Dunia untuk masuk aja kan juga ini Indonesia ya butuh waktu lah gitu. Ya, masih kalau ngomongin juaranya masih jauh. Itu. Nah, cuman kalau tadi kan apa ya, dari segi ekonomi Eropa dan Asia. Cuman kalau ngomongin soal industri internalnya lah, soal sepak bola Asianya gitu. Gini deh, kita nggak usah ngomongin soal angka detail berapa uang yang berputar apa segala macam gitu. Kita lihat perspektifnya dari mata telanjang aja lah, yang apa namanya, yang kelihatan doang gitu. Kalau menurutku tuh sekarang ini belum ada liga unggulan yang ditonton di seluruh penjuru Asia gitu, apalagi dunia ya, kan nggak usah ngomongin dunia dulu lah. Kayak misalkan kita ngomongin di Eropa, ya udah semua orang nonton Premier League gitu, ada liga top liga apa segala macam. Semaju-majunya Liga Jepang, semaju-majunya Liga Korea, orang Indonesia, orang Asia Tenggara nggak akan susah gitu untuk nonton Liga Jepang gitu. Bahkan Thailand pun, lu pernah ngobrol sama orang Thailand kan pas waktu ke Thailand, pas ke klubnya Nanto Basna, yang soal pemain Thailand apa namanya, diambil J-League, ada 5 pemain kalau nggak salah waktu itu. Iya, 5 pemain. Dan mereka bilang apakah kemudian orang-orang jadi nonton J-League? Dan mereka bilang iya, tapi pas bagian pemainnya ada doang gitu. Ketika pemainnya nggak ada, mereka nggak ngelirik J-League gitu. Dan kita bisa bayangin ketika pemain Thailandnya pergi itu udah nggak di J-League lagi, ya orang tetap nggak mau nonton J-League sih gitu. Gimana menurut Aun soal sepak bola Asia yang dari segi gairahnya lah gitu? Karena emang apa ya, harus diakui kayak gue kebetulan emang karena suka Liga Malaysia ya, jadi berusaha cari streamingannya baik legal maupun ilegal ya. Terus juga cari info-infonya gitu. Tapi kan itu posisinya niche market ya istilahnya. Nggak semua orang pengen nontonin Liga Malaysia juga gitu. Dan gue pun melihat Liga Jepang pun sama lah. Walaupun emang di Indonesia ada komunitasnya, nggak yakin juga itu juga bakal jadi sama populernya sama kayak Liga Inggris atau Liga Italia misalnya. Emang sih ada yang nonton, tapi tetap misalnya jadi kayak sesuatu yang apa ya? Ya peminatnya juga khusus gitu, bukan peminat yang semua orang tuh bisa nikmatin itu gitu. Kalau Liga Champions Asia? Liga Champions tuh itu juga perkara juga sebenarnya. Gua harus diakui kalau Liga Champions Asia itu rame kalau negaranya main di situ gitu. Soalnya pernah ngobrol-ngobrol juga kebetulan sama teman-teman di di sekitar Asia, dia bakal nonton Liga Champions Asia kalau ada tim negaranya main. Misalnya temen gue ada orang Malaysia, dia bilang kalau JDT main dia tonton karena walaupun dia bukan fans JDT tapi JDT tim dari Malaysia kan. Sama temen gue yang dari Iran juga, ketika Traktor main walaupun dia bukan fans Traktor dia nonton. Itu juga mungkin berlaku buat gue juga, karena kadang gue nonton PSM atau Bali United ketika mereka tanding di Champions League Asia ya. Ketika dua tim itu gak main, gue gak akan nonton tim lain karena kecuali emang game-game bener-bener seru gitu ya. Misalnya Hong Steelers lawan misalnya apa ya, Yokohama F Marinos itu emang tim-tim besar ya oke. Cuman kan lagi-lagi market yang terbatas itu nggak semua orang menikmati benar-benar hafal lah. Istilahnya mungkin jadinya mirip
si sepak bola Asia ini mirip makanan Perancis, terlalu terlalu high culture, jadinya yang nikmatin juga sedikit gitu. Sama kayak di Piala Asia gitu. Misalkan, Ya. gue sih yakin sih, gue nggak tahu datanya ini. Jadi, tapi gue dengan sangat yakin akan bilang kayaknya sebagian besar negara tersebut kalau misalkan dia main di Piala Asia gitu. Ini deh, kalau nggak main dulu deh. Kalau negaranya Asia itu nggak lolos Piala Asia putaran final, kayaknya mereka nggak akan nonton Piala Asia deh. Terus kalaupun negaranya lolos, terus negaranya udah berhenti di tahap stage group misalkan, kayaknya mereka udah malas lagi buat nonton. Beda kayak misalkan ngomongin Piala Eropa, ngomongin Copa Amerika gitu kan, masih suasananya masih diperebutin, orang jadi tuan rumah tuh masih rebutan gitu karena nilai ekonominya tinggi segala macam gitu. Beda sampai Piala Asia kayaknya kecenderungannya justru ayo siapa yang mau gitu, masih diobral-obral gitu. Iya. Nah, tapi ngomongin soal tadi kan udah kompetisi apa segala macam. Kalau kita ngomongin soal negara sepak bola terkuat di Asia, menurut kalian siapa aja? Listnya dulu. Jepang sih yang paling disorot lah. Terus Jepang. Korea. Jepang, Korea pasti. Terus apa lagi? Mungkin masuk. Tiongkok masuk ya? Masih ya. Negara Arab juga banyak tuh, Iran, Arab Saudi juga bagus tuh. Nah, udah kita bahas satu dulu ya, Jepang dulu ya. Okay. Siapa mau berkomentar soal Jepang nih? Gue aja banyak nih. Lebih paham soal Jepang. Silakan. Jepang nih agak panjang nih, cuman nih gue coba singkat dulu aja. Jadi sejak kalah Perang Dunia II, Jepang tuh punya Japan Sport Promotion Act. Mereka bilang sport for everyone, jadi olahraga untuk semua orang. Create a society in which everyone shares the joy and the excitement of sports and support sports. Mereka itu mengedepankan partisipasi, bukan prestasi. Jadi ayo kita olahraga dulu sebanyak-banyakan di masyarakat Jepang nih. Caranya dengan pengadaan fasilitas, acara-acara olahraga, pembinaan olahraga, itu semuanya mereka adain. Terutama masuk Olimpiade Tokyo 1954 itu juga salah satu cara gimana mereka bisa mengembangkan olahraga. Makanya data dari tahun 90 nih, warga Jepang yang aktif olahraga 3 kali sepekan waktu itu tahun 90 cuma ada 23,7%. Kemudian angkanya naik drastis di tahun 2012 jadi 59,1%. Nah, kalau kita fokusin ke bola doang, ini di titik baliknya nih ada di tahun 92 nih. 92 itu bisa dibilang titik terendah sepak bola Jepang. Di sini mereka punya 100 year vision, jadi visi 100 tahun untuk Jepang bisa juara Piala Dunia 2092. Jadi gila, mereka punya visi 100 tahun. Mereka ngincar juara dunia, cuman masih 2092. Dari sini mungkin Aun bisa nambahin dulu. Yang soal tahun 92 ini sebenarnya, jadi mereka tuh gagal lolos ke Piala Dunia pasti. Terus juga kalau nggak salah gagal lolos Piala Asia kalau nggak salah ya. Terus tapi yang pasti itu soal Piala Dunia mereka kan nggak lolos lagi. Nah, terus juga di tahun tersebut kalah adu penalti lawan Korea Selatan yang emang jadi rival. Malu lah kita. Itu juga istilahnya ini sebenarnya yang tadi Bang Dex bilang yang soal 100 year vision itu sebenarnya agak mirip dengan tes risetnya sepak bola Jerman waktu tahun 2000-an awal gitu. Mirip lah. Ini kan gimana akhirnya mereka bikin plan untuk resolusi sepak bola mereka gitu. Ini juga tahun 93 juga J-League baru lahir kan? Ya, 1 tahun setelah itu. Nah, yang menarik di J-League ini, setiap klub disyaratin harus punya semangat komunitas. Jadi harus punya rencana 100 tahun juga gitu lah. Jadi nggak cuma memajuin klub doang, tapi memajuin komunitas mereka juga. Mereka benar-benar menyuruh klub untuk mapan dulu ya, profesional dulu, jagonya belakangan. Makanya waktu itu kan sempat ada klub yang nggak mapan lah istilahnya, kayak nggak punya duit untuk berkompetisi, akhirnya mereka bangkrut. Kayak Yokohama, Marinos tuh gue lupa deh, Yokohama sama Flugels kalau salah deh, yang merger akhirnya. Nah, mereka tuh tadinya 2 klub, tapi karena sadar sama-sama, aduh kita nih nggak bisa berkompetisi secara profesional nih, ya udah kita merger aja lah gitu. Makanya kalau lihat Liga Jepang tuh awalnya J-League berapa ya, 8 klub terus naik 10 terus naik ke 14, karena mereka benar-benar ingin yang profesional yang berlaga di situ. Terus juga ujung tombaknya justru di divisi bawahnya J2 waktu itu, J2 jadi istilahnya buat
talentnya, buat ininya lah, poolnya untuk profesional gitu. Terus juga sekarang mereka punya J3 juga. J3 jadi udah profesional, di bawah J3 baru amatir. Jadi setiap tim yang mau ke J3 harus lulus verifikasi dulu. Kalau mereka juara divisi 4 DSL namanya, tapi mereka nggak punya status itu, ya mereka nggak akan promosi. Itu dulu yang ditanamin sama Jepang dari dulu. Makanya mereka benar-benar menjunjung tinggi profesionalitas. Terus juga kalau kita ngomongin budaya, Kapten Tsubasa juga berpengaruh banyak sih sama sepak bola Jepang. Banget. Ini kalau ngomongin Jepang bakal panjang banget lah, nanti mungkin ada episode spesial buat Jepang. Cuman apa yang dari Jepang ini sebenarnya Jelik sih, terutama Jelik itu kan selalu yang digaung-gaungkan orang-orang dari dulu kan bilangnya Jelik tuh dulu belajar dari Indonesia loh gitu. Jadi dulu tuh Jelik tuh dulu 92 tuh mereka belajar ke sini, mereka nyontoh Liga Indonesia. Sekarang Liga Jepang maju banget, Liga Indonesia masih gitu-gitu aja gitu. Kayaknya ini perlu dilurusin juga deh. Karena beberapa fakta yang terjadi itu mereka tuh bukan mencontek Liga Indonesia sebenarnya, bukan begitu datang ke Liga Indonesia terus Liga Indonesia bagus kita contek yuk gitu. Enggak segitu gitu, Pak. Mereka tuh dulu tuh melakukan ini sebenarnya sih, lebih ke studi banding. Jadi kayak ya udah selain ke Liga Indonesia, mereka ke Eropa segala macam gitu, contoh. Nah, mereka ambil yang baiknya kan, dan mereka nggak mau ke buruknya gitu. Bahkan takutnya ini jangan-jangan mereka sukses karena mereka lihat, kita kayak gini buruk loh gitu. Jangan ditiru ya gitu. Terus akhirnya kemudian mereka maju gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dibanggakan gitu sebenarnya. Ini tuh sesuatu yang diluruskan gitu. Overglorifikasi aja yang soal Jelik belajar ke sini tuh emang salah satu fakta yang dilebih-lebihkan aja. Selain Indonesia masuk Asia kan? Ya, selain kita mengimbangi Uni Soviet tuh salah satu fakta lain yang dilebih-lebihkan tuh itu juga tuh. Kayaknya gue sepakat sama Mas Milda justru. Mungkin emang dia datang ke sini emang studi banding ke semua negara dan ternyata wah jelek di sini. Oh jangan kayak gini berarti. Gitu. Iya. Gitu. Ya udah segitu Jepangnya ya. Nah, yaudah kita ke negara kedua nih, Korea Selatan. Gimana? Apa yang terjadi dengan Korea Selatan? Gimana, Un? Lo bisa cerita mungkin, Un? Apa ya? Jadi lain Pak Jisung ya, lain Pak Jisung ya. Pak Jisung. Enggak bercanda. Pak Jisung. Karena kan fans MU. Gimana Korea Selatan gimana? Jadi mereka itu kan si asosiasinya ini lahir tahun 48. Sebenarnya nggak ada kalau boleh dibilang sebenarnya nggak ada khusus kenapa sepak bola mereka bisa bagus kecuali fasilitas dan juga gimana olahraga ini mengcover semua kalangan. Kalau ini terus juga ada data mereka juga ada penerapan riset olahraga. Cuman yang paling baru yang gue pernah baca itu ternyata sejak adanya Son, dimana si Heung-min Son ini kan levelnya kalau harus diakui dia mencapai level secara player ya, bukan secara prestasi permainan. Secara playernya kan dia mencapai level yang lebih tinggi dari banyak pemain Korea yang lain. Lebih dari Park Ji-sung, lebih dari Cha Bum-kun dan lain-lain. Jadi akhirnya si Korea ini, kalau gue pernah baca, mereka akhirnya bikin pemain bola mirip kayak bagaimana mereka nyetak idol. Jadi karantina dulu, terus juga dibekali kemampuan nggak cuma di lapangan. Son itu kan termasuk pemain yang oke ya, secara bahasa Inggrisnya oke. Terus ngomong di kameranya itu sebenarnya Son tuh termasuk yang bagus gitu. Itu juga yang akhirnya dibikin sama Korea. Mereka nggak cuma nyetak, karena mungkin mereka, kalau gue lihat, kenapa mereka akhirnya bikin modelnya superstar, mungkin karena mereka sadar nggak akan sejago Jepang gitu, nggak akan secara teknis nggak akan sejago Jepang. Akhirnya mereka bikin gimana caranya bikin global superstar yang mirip Son lagi gitu. Nah yang dimulai itu yang angkatannya Hwang Hee-chan itu yang main di Salzburg yang Dimas itu. Nah angkatan itu sebenarnya dimulai para pemain Korea Selatan yang akhirnya modelnya si global superstar itu gitu. Gimana akhirnya mereka kalau mau debut tuh benar-benar dimatengin dulu baru mereka boleh debut di tim senior gitu-gitu. Berarti mereka belajar dari ini ya, K-pop ya? Iya, kan negara berperan banget kan di kemajuan K-pop untuk bisa mendunia kan?
Nah, ya. Iya. Mereka jadi modelnya mirip model superstar K-pop gitu akhirnya. Mereka ditempa Hmm. dulu, ada karantina dulu, ada ini dulu, sampai akhirnya dikasih debut tuh benar-benar niru dari bagaimana si K-pop ini muncul gitu. Si bintang K-pop ini akhirnya dapat bisa muncul di panggung gitu. Nah, soal itu, gue masih inget banget salah satu video viralnya Son Heung-min. Nah, Dia entah udah di Spurs atau masih di Bayer Leverkusen, gue lupa. Jadi waktu Liga Champions kalau nggak salah, atau Bundesliga gitu, dia diwawancara sama reporter. Pertama bahasa Jerman dulu, atau bahasa Inggris dulu gitu. Dia bahasa Inggris, udah interview, set, terus dikasih tahu sama reporternya, udah ya, sekarang kita pakai bahasa Jerman. Terus dia ngomong bahasa Jerman, set gitu, anjir. Gue ngeliatnya sih keren banget sih. Jadi kayak bisa nge-switch kayak jubir gitu, udah. Ya, makanya misalnya akhirnya emang terjawab sudah. Kan tadi kenapa Son Heung-min bisa kayak gitu, ternyata dari insight dari Aun tadi, ternyata kayak gitu gitu. Cara mereka membangun Son Heung-min yang di kamera bisa ini, terus apa, ramah di kamera tuh, tau gak sih istilah ramah di kamera tuh? enak kalau di shoot tuh bagus gitu. Iya, di shoot bagus foto gitu. tuh bagus gitu. Kayak videogenik kan Gitu. gitu kan modelnya. Iya, makanya. Dan secara kemampuan pun Son Heung-min jago banget sih, gue bilang sih. Kayak Nah, dia sepakat. bahkan di Premier League dia bisa masuk ke jajaran, saya ngomongin jajaran gelandang top misalkan gitu. Son Heung-min bisa masuk di list itu sih gitu. Sepakat. Ada lagi yang mau tambahin Dek soal sepak bola Korea? Sudah kayaknya itu. Sudah ya. Sudah. Nah, habis itu berarti kita sekarang kemana nih? Tiongkok. Nah, ini harus dibahas juga nih. Gara-gara ini soalnya negara yang ngotot banget buat ngembangin sepak bola. Mereka punya nama itu Chinese Football Dream. Katanya host the World Cup, qualify for the World Cup, win the title sebelum 2050. Sebelum 2050, better tungguin. Untuk Chinese Football Dream ini mungkin tahun sempat riset katanya tadi. Iya, jadi salah satu alasan kenapa mereka bikin si Chinese Football Dream ini sebenarnya karena waktu pas Piala Dunia 2002 tuh mereka babuk banget lah. World Cup 2002 ini mereka kan jadi siapa itu ya? Hah? Pas ada siapa ya? Gimana? Pas ada pemainnya siapa ya? Waktu itu Cina. Cina, nobody knows sih. Gue tanya pemain Cina Zheng Cheng sih. Ah iya, itu Zheng Cheng kan era istilahnya. Si Litia ini yang akhirnya jadi pelatih timnas Cina sekarang. Nah ini waktu World Cup 2002 ini mereka babuk banget lah mainnya, sampai kalah 3 kali kan mereka. Bahkan kalah dari Turki, kalah dari Brazil, kalah dari Costa Rica. Nah, sementara di sisi lain Jepang sama Korea bagus banget kan, apalagi mereka tuan rumah juga. Melaju jauh lah. Ini yang mereka bikin serik-serikan, apalagi kan sama-sama negara Asia Timur nih. Mereka iri lah kalau boleh dibilang, wah ini Korea sama Jepang bisa melaju jauh, sementara kita nasibnya kayak gini gitu. Akhirnya bikinlah si Chinese Dream ini itu buat agar ya intinya ya prestasi sepak bolanya membaik, maupun sepertinya habis dari sini juga nggak banyak juga gitu. Kalau Jepang kan 100 tahun ini mereka 2050, kalau Jepang tadi 2092 pengen juaranya. Ini paling kelihatan di liganya kan, CSL kan, liga paling mentereng banget lah gitu. Tapi sebenarnya di grassroots juga mereka juga ngembangin itu sih. Mereka rencana bikin, gue nggak tahu yang udah kebentuk berapa ya, 50.000 akademi sepak bola sebelum 2025. Nah, salah satu penyebabnya ini gara-gara presiden ini. Xi Jinping kan suka sepak bola kan. Lo tau Xi Jinping presiden keberapa Cina nggak? Gue kira ke-11 gara-gara namanya. Ternyata ke-7. Ya. Terus menurut gue juga kenapa Cina bisa gampang lah istilahnya. Karena pemerintah mereka kan sentralis kan. Jadi apa-apa ya pasti lurus. Pasti tunduk lah sama pemerintah, itu juga yang bikin mereka makanya bisa jalannya mulus lah gitu. Gue nggak tahu nanti hasilnya gimana ya. Kalau yang sepak bola Cina ini fenomena menarik menurut gue, karena kan mereka ngotot banget gitu kan di Asia tuh. Mereka bangun stadion terbesar, mereka bikin akademi terbesar, mereka bikin liga termewah gitu. Segalanya ya udah, ibaratnya mereka tuh seolah-olah gue bisa bikin gitu. Gue pengen sepak bola jago,
gue bisa bikin, gue pengen ini, gue bisa bikin. Ternyata sampai saat ini ya, sampai sejauh ini sih gue bilang masih gagal juga sih. Jadi fenomena Cina tuh sebenarnya menarik bahwa ternyata sepak bola nggak semudah itu loh gitu. Bahkan ketika lo udah jor-joran mengeluarkan segala resource lo untuk membangun akademi, untuk membangun liga, masih gagal juga gitu. Jadi sepak bola tuh masih masih unik banget gitu, masih bukan suatu yang lo jago-jagoan infrastruktur, ya udah bangun aja yang gede, tapi ternyata nggak gitu juga gitu. Sepak bola masih Enggak. iya masih hal unik tuh. Keunikan sepak bola tuh ya di fenomena Cina ini menurut gue sih. Gimana lo mau Itu berprestasi, tidak begitu caranya gitu. Masih harus sangat tradisional, harus masih sangat budaya gitu. Tidak bisa dilakukan dengan instan. Gitu. Nah, tadi kan ini soal negara yang ya bisa dibilang negara yang kuat lah di sepak bola. Ada Jepang, ada Korea Selatan, terus habis itu ada Cina gitu. Cuma menurut kalian kira-kira negara mana lagi yang ya paling nggak masuk watchlist lah, masuk masuk termasuk jajaran atas tapi ya gitulah. Yang layak diwaspadai. Siapa lah Kalau menurut kalian? kalau lihat dari jumlah penduduk ya, India sih harus masuk sih. Soalnya mereka sebenarnya olahraga paling populernya kriket ya, bukan sepak bola. Cuman mereka udah ngembangin ISL, pemain-pemainnya juga bagus meskipun nggak bagus-bagus banget. Terus juga plus cerita mereka hampir lolos ke Piala Dunia 1950 dulu di Brasil. Cerita yang berkembang sih mereka nggak jadi main di Piala Dunia gara-gara nggak boleh main neker. Padahal yang terjadi bukan kayak gitu karena mereka waktu itu nggak punya duit dari India ke Brasil mau naik kapal. Lu bayangin naik kapal bukan naik pesawat loh. apa? tapi ceritanya kayak itu memang menarik sih, bagus sih buat disirkulasi. Terus selain India juga menurut gua ada negara-negara Timur Tengah juga dari tadi belum kita sebutin, Iran paling bagus, Arab Saudi juga bagus. Sama kalau cerita underdog paling manis menurut gua Irak sih. Mereka waktu lagi perang tapi juara Asia di GBK waktu itu. Ada cerita agak soal ini, soal yang menarik di juara Asia di GBK tuh. Apa cerita? Aun mungkin Aun ada ini. Atau sepak bola Timur Tengah gitu. Kalau atau ya entah soal Timur Tengah atau soal Irak yang juara Asia di GBK. Kalau kalau misalnya Timur Tengah karena apa ya mereka harus diakui Arab Saudi sentris banget lah. Gaya-gayanya mirip sebenarnya mirip-mirip bagaimana Arab Saudi memutar sepak bola mereka. Tapi kalau misalnya bicara soal Irak ini kan jadinya fenomena tersendiri ya. Waktu mereka juara Piala Asia 2007 itu kan situasinya mereka lagi perang. Ya situasi domestiknya lagi nggak aman lah. Tapi mereka akhirnya bisa perang maksudnya bisa juara di Jakarta. Satu cerita ya dari yang kata Bang Desa tadi sebenarnya manis karena kalau nggak salah gue inget beberapa pemain di squad tersebut juga ada yang pemain klub lokal Irak yang udah lama gak main juga sebenarnya, tapi akhirnya bisa bersaing timnas, bisa juara gitu. Nah, cuman kan tadi kan udah ini nih watchlist apa segala macem. Kita masih sulit lah Indonesia. Gue mau ngatain India apa namanya sepak bolanya nggak maju, tapi begitu ngeliat peringkat FIFA, anjir ternyata mereka masih di atas kita ya. Mereka sebenarnya ini Bang Milan sama Bang Dek mirip sama Cina sebenarnya. Cuman mereka ya tadi gara-gara olahraga favoritnya bukan sepak bola, maksudnya olahraga favoritnya mereka kriket. Sebenarnya agak mirip dengan Cina sebenarnya. Mereka ada perasaan pengen sepak bolanya bagus dengan ngebangun infrastruktur dengan datengin para pemain dunia gitu. Waktu itu kan berbatas sempat Materazzi, sempat Del Piero, sempat cuman nggak sengebet Cina lah istilahnya. Nggak sengebet kalau Cina kan kelihatan banget ngebetnya gitu. Kalau India ya oke gitu, nggak terlalu bernafsu lah gitu. Cuman kalau yang ngomongin yang kuat ngebetan, ada juga tuh fenomena Australia tuh. Iya benar. Kan dia kapan ya ada bule masuk ke Asia. Nah, itu ya. Australia menarik sih, mereka gabung ke Asia, KFC itu mereka juga gabung ke AFS ya secara administrasi di tahun 2006. Yeah. Nah ini kasus menarik. Kalau gue bilang, gue selalu studi satu dekade lah istilahnya dari Australia. Mereka di 2004 itu masih jadi tuan rumah dan jadi juara OFC Nations Cup. Jadi kejuaraan Oceania lah. Nah, 11 tahun setelah itu 2015 mereka jadi tuan rumah Piala AFC, tuan rumah Piala Asia dan jadi juara. Itu kayak
men gap 1 dekade, cuman lo yang tadi di benua ini jadi tuan rumah dan jadi juara, lo berhasil pindah benua jadi tuan rumah pula jadi juara lagi gitu. Kalau motifnya sih katanya sih supaya ada kesempatan yang lebih adil bagi Australia lolos ke Piala Dunia. Jadi dulu tuh Oceania jatahnya kan setengah kan, jadi belum tentu lolos. Yang lolos mesti lawan peringkat 5 ya. Peringkat 5 ya. Dari Amerika Selatan. Kayaknya jadi ribet jadinya. Terus ada apa lagi, lo tahu Australia? Nah, apa ya? Itu yang Australia ke Piala Dunia yang gue pernah ingat itu adalah ketika mereka lawan Uruguay kalau nggak salah, akhirnya lolos ke Piala Dunia 2006 itu. Waktu lolos ke Piala Dunia 2006 itu posisinya statusnya belum jadi negara Asia, singkat gue ya. Mereka masih wakilin Oceania dan mereka waktu itu gue ingat dengan heroik ngalahin Diego Forlan dan kawan-kawan dengan 2 leg itu kan. Nah itu emang setelah itu banyak ada ceritanya waktu itu gue baca di Bola Vaganza, emang si orang-orang Federasi Australia merasa tidak adil lah kalau misalnya kita main di Oceania mesti lawan Amerika Latin. Rasanya kalau misalnya di Asia walaupun banyak ya mereka masih merasa bisa menangani lah tim-timnya gitu. Nah, sebenarnya fenomena Australia ini yang paling bikin kesel juga sebenarnya sih buat si Asianya kan. Karena yang siarannya mereka jago gitu. Iya benar. Nih kalau dari kajian Law Institute ya di Australia, mereka bilang sih kami akan menghadapi 3 dari 5 negara ekonomi terbaik, Jepang, Tiongkok, dan India. Jadi mereka bilang potensi komersial dari hubungan lewat olahraga bola ini sangat jelas. Sponsor dari tim-tim Australia akan dapat keuntungan melalui brand awareness. Sekaligus akan datangin investor asing dan juga domestik yang baru untuk klub-klub Australia. Jadi mereka bukan cuma mikirin timnas doang sih, ternyata klub juga dipikirin gitu. Ya ini nggak tahu strategi yang bagus apa enggak sih, namun gue cuma mau nanya sih, terlambat tahun soal Australia di AFF nih ada cerita apa sih sebenarnya? Kenapa mereka kan masuk AFF cuman kok nggak main di Piala AFF? Tak boleh ya, bukan futsal atau apa ya? Karena emang pernah, tapi dikit dulu yang tadi ya soal investor. Mungkin juga udah banyak yang tahu juga kalau misalnya Brisbane Roar tuh yang punya orang Indonesia kan. Iya. Nah itu info-info lah, itu salah satu mungkin ternyata proyek yang tadi dibilang sama Bang Dex ternyata buat mendatangkan investor dari Asia juga emang berguna lah setidaknya. Nah kalau misalnya soal Australia kenapa belum aja dalam tanda kutip diundang ke AFF ya itu ada, kalau nggak salah gue pernah baca antara pejabat federasinya Thailand atau Malaysia emang secara belak-belakan bilang kalau misalnya Australia udah gabung beneran gak akan ada juara selain mereka katanya. Itu akan mengurangi aspek, gue lupa antara Thailand, Filipina atau Malaysia yang bilang. Jadi pejabatnya itu bukan ketuanya. Mereka bilang kedatangan Australia di AFF akan mengurangi aspek kompetitifnya dari si benua AFF itu, karena kan bakal jomplang banget tuh kualitasnya. Gitu. Cuman kalau untuk yang junior mereka masih berpartisipasi kan? Masih, udah yang junior itu di usia 19, di usia 16 tuh Australia itu udah mulai berpartisipasi, kecuali di level senior aja yang belum join tuh sebenarnya. Karena ada juga yang bilang sebenarnya ya udah, karena kan beberapa dari Australia kan main di Eropa tuh pemainnya. Ada yang bilang juga, oh ya udah kalau gitu yang pemain domestik aja yang dikirim ke AFF, Piala AFF gitu. Ya, ada yang bilang kayak gitu juga soalnya. Harus itu dibantah lagi tuh. Jadi nggak seru nanti, soalnya ibaratnya Australia cuma tim hore-hore gitu, malah menurunkan level AFF bilangnya gitu. Serba salah jadi Australia itu mau ikut yang serius nggak boleh, mau ngirim yang tim lapis kedua ibaratnya juga dilarang. Emang posisi mereka itu serba salah di AFF, karena kan harus diakui ya kasarnya mereka bule sendiri lah dibanding bahkan kan kalau misalnya kita ngebandingin badannya orang Asia Tenggara sama Asia yang lain, kita paling kecil kan kalau nggak salah. Itu juga kan jadi bikin ribet ya. Maksudnya tuh lawan negara-negara kayak Jepang, Cina aja susah, apalagi ngelawan bule beneran gitu. Menurut gue itu juga alasan kenapa Australia tuh nggak pernah diundang juga ke ke turnamen seniornya AFF, mau gak mau karena itu
kalau lawan istilahnya kalau misalnya kita pakai sudut pandang orang Indonesia, lawan Malaysia sama Thailand aja susah, bagi Israel ikut gitu, makin susah ininya turnamennya. Nah, kalau ngomongin tadi Thailand, Malaysia, terus dan AFF, kalau menurut kalian soal sepak bola Asia Tenggara gimana nih? Paling dekat sama kita nih. Siapa mau coba berpendapat dulu? Dari Coba, Bang Des, bentar ya. Jadi sebenarnya Asia itu banyak ya subregional ya. Ada Asia Barat itu Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara salah satunya. Sebenarnya mereka juga punya Piala AFF sendiri kan? Ya kan? Iya, ada turnamennya. Cuman memang apa dari sudut pandang gue doang nih, sebenarnya Piala AFF itu yang paling seru daripada semua piala subregional Asia yang lain. Ya, karena emang gini Bang Dex, kalau yang misalnya Piala Asia Timur itu, terus juga Piala Asia Tengah yang isinya India, Pakistan dan teman-temannya, biasanya ngirimnya bukan ngirim tim utama, jadi mirip Olimpik lagi, ngirim tim U23. Cuman di Piala AFF doang yang bener-bener ngirim beneran tim senior yang datang gitu. Sampai dari Inggris juga dipanggil ya? Ya, sampai dari Inggris dipanggil, sampai dari mana ya emang benar kata Bang Dex tadi, serius banget kalau Piala AFF. Sementara piala-piala subkonfederasi yang lain tuh beneran buat mainin pemain muda, ngasih caps pemain yang belum harus dicobain main, akhirnya main gitu. Nah, tapi ini udah mulai pelan-pelan dipraktekin sama Thailand sebenarnya kan? Ya, Thailand tuh udah mulai sering mainin tim-tim lapis keduanya di AFF tuh. Waktu dua edisi kemarin lah udah mulai sering yang tanding itu pemain-pemain yang kalau nggak tua banget, muda banget biasanya yang diturunin. Bahkan untuk di 2020 ini mereka kan masih berencana sih untuk ya udah gue mikirin liga gue dulu lah, gue nggak mau ngirim tim ke ya AFF dia bilang gitu kan. Karena nggak wajib bilangnya gitu. Gimana? Ya, Malaysia juga sama. Malaysia juga berencana untuk tidak ngirim tim ke AFF juga tahun ini. Dengan alasan yang serupa dengan Thailand, mereka ya mau ngebetulin liganya karena situasi pandemi kan. Di tahun 2020 ini ya? Ya, 2020. Berarti Thailand ya udah bisa ditebak lah ya. Thailand masih nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Seberapa tak terkejarnya gitu Thailand di antara yang lain-lain menurut kalian? Apakah benar sementereng itu gitu? Ini gue yang jawab ya, oke. Kalau menurut gue karena recognizable dari dunia internasional juga gitu, dengan kalau misalnya mau dicek yang sering mengundang, sebenarnya lebih sering mengundang tim-tim luar tuh kan Thailand tuh. Terus juga kebetulan karena pemilik klub Liga Inggris juga orang Thailand juga, keterikatannya banyak lah. Maksudnya mereka kalau misalnya harus diakui, oke lah secara ranking FIFA lagi Vietnam yang paling atas. Cuman kan kalau misalnya bicara in general dan yang kelihatan sama mata kan Thailand gitu. Dan yang jadi masalah karena tim-tim lain mungkin tidak seserius Thailand buat untuk melakukan hal yang sama dengan Thailand untuk bisa sepak bolanya bagus gitu. Kalau gue lihat kayak gitu sih. Kalau menurut gue sih, gue pernah ke ini, Thailand kan? Ke Thailand, bahkan sampai dapat kesempatan buat ke tempat latihannya yang Nebasnya, diundang makan malam apa segala macam. Jadi sempat beberapa ngobrol dan tahu seluk-beluk Thailand. Meskipun nggak dalam-dalam banget, tapi maksudnya gue udah ngeliat gimana mereka latihan, gimana mereka mengatur tim apa segala macam. Terus waktu hari H pertandingan, kayaknya yang membedakan Thailand bisa selevel ini, kata kuncinya cuma satu sih. Mereka beneran pro gitu, profesional. Titik udah. Bukan karena soal antusias, bukan soal apa-apa. Betul. Profesional udah titik gitu doang gitu. Kayak yang terjadi sepak bola di sana tuh ya udah beneran dijalankan dengan asas profesional aja. Lo kerja, ya udah kerja segini. Kerja berarti harus bagus dong. Kalau nggak bagus, lo dievaluasi gitu. Terus kalau lo dibayar sebagai pemain, ya lo harus main yang benar gitu. Lo ada wasit, sebagai wasit bekerjalah dengan baik sebagai seorang wasit gitu.
Nah itu kayaknya yang belum terjadi di negara-negara lain gitu. Kayak ngomongin Vietnam belum pro karena bahkan beberapa tahun meskipun mereka timnasnya berprestasi ya, cuman liganya kesandung skandal pengaturan skor. Begitu juga dengan negara Indonesia. Ketua PSSI-nya ditangkap gitu-gitu. Bukan ketua PSSI, wakil ketua PSSI ditangkap. Terus kayak Malaysia apakah maju termasuk top lah di Asia Tenggara. Cuman ya mereka yang dibanggakan dari sekarang kan cuman Johor itu doang kan kayaknya. Johor sentris lah gitu. Karena kalau misalnya karena gue ngamatin banget Liga Malaysia ya, emang karena terus gue juga waktu kesana juga ini maksudnya emang kentara banget jauhnya gitu antara Johor sama tim-tim lain di Malaysia gitu. Kayak ketika pemain mudanya Johor gajinya sampai bisa beli mobil sport gitu. Di tim lain pemain mudanya gajinya nggak jauh-jauh beda sama tim-tim Indonesia gitu. Itu yang bikin jadi emang kayaknya emang ngandelin banget Johornya gitu dibanding perkembangan tim-tim lain. Emang ada pemain muda lain di tim-tim kayak Kedah, kayak Pahang, tapi akhirnya ketebak banget kayak Safawi Rashid gitu. Bagus di Selangor, akhirnya pindahnya ke Johor, gitu-gitu lah. Kelihatan banget lah pemain bagus tuh pasti kemungkinan besar ke Johornya tuh gede gitu. Ya mau gimana lagi orang ditawarin gajinya berlipat-lipat ya pasti mau lah gitu. Dan fenomena Johor sebenarnya mereka maju karena punya uang, udah gitu doang. Wah, itu sepakat. Mereka gue sepakat sama Mas Yulian, serius. Dan dananya tuh bukan dana sponsor, dalam artian itu uang negara. Itu tuh uang negara, uang kerajaan gitu. Jadi ya mereka kerajaan, mereka punya otoritas lebih untuk mengeluarkan uangnya gitu. Dan gue sih yakin ya kalau aturan APBD belum disahin buat dilarang untuk sepak bola, kita masih ada di 2000-an awal di mana fenomena APBD untuk sepak bola masih halal. Kita bisa punya 20 Johor gitu. Nah iya, orang nggak kehitung masih itu. Iya, misalkan mau ada PON, Pekan Olahraga Nasional, bangun stadion dalam waktu 3 tahun, stadion baru. Gimana logiknya gitu? Lo bisa bikin stadion, coy, stadion baru berkapasitas lebih dari 50.000 kursi gitu. Arsenal aja mau bangun stadion masih ngotot-ngotot, ngos-ngosan gitu. Sementara Pemda mau bikin stadion ya tinggal bikin aja udah gitu. Gitu buat PON, bikin olahraga apa segala macam. Jadi bisa bayangin ketika APBD masih dibolehin, wah gila sih. Kayaknya pemain-pemain dunia itu nggak ke CSL, nggak ke Cina sih, kayaknya ke Indonesia deh. Gitu sih gue ngelihatnya. Makanya gue nggak terlalu ini sama Johor gitu. Ketika mereka pamer-pamer kekayaan gitu, ya udahlah gitu. Cuman gitu-gitu doang gitu. Gue sih bukan pro Johor. Tapi sama kayak Mas Mil dan kayak ya toh duitnya juga emang gila-gilaan makanya bisa bangun stadion. Termasuk ada klub yang membuat relasi dengan Johor juga. Mau ngapain orang pasti duitnya beda lah. Gue lebih sepakat kalau tim kita tuh belajarnya ke Thailand gitu. Karena dari model bisnis, belajar gitu-gitunya tuh kayaknya lebih pas aja gitu ketimbang Malaysia orang pakai duit negara ya pasti gede lah pakai APBD gitu ya. Makanya gue nggak pernah sepakat kalau kita belajarnya ke Malaysia, walaupun gue nontoninnya lebih banyak Liga Malaysia gitu. Benar. Ya cuma tadi sih pro udah gitu doang, sesimpel itu udah Thailand. Nah udahlah, ini sebagai inilah sesi akhir lah sebagai ini buat fun doang aja. Kalau kalian ngomongin ini bebas sih, bisa pemain mana aja. Kalau ngomongin pemain Asia paling ikonik gitu, nggak harus terhebat ya, ikonik gitu. Yang terlintas di kepala kalian siapa? Kira-kira? Dex dulu deh. Kalau Asia ini rekornya belum kelewat yang Ronaldo nih, Ali Daei ini dari Iran. Masih gol internasional paling banyak. Tapi kalau Asia Tenggara misalkan dikerucutin lagi ya, Kiat Sukses Namuang sih gue bilang. Dengan Thailand ya. Kalau ikonik sih itu sih. Sama ya, kalau yang international recognition selain Ali Daei ya Hideyoshi Nakata lah udah paling. Jadi dia bisa dibilang pemain Asia pertama yang penjualannya bagus gitu, yang dibeli untuk jual kaos, tapi juga dia jago juga meskipun pensiun dini ya. Lawan.
Kalau gue siapa ya? Holiday ada cerita sedikit juga. Gue sebenarnya pengen punya kumis tuh gara-gara beliau. Kayaknya keren aja gitu. Cuman ternyata gue nggak pernah bisa punya kumis sayangnya. Salah satu alasan kenapa gue pengen punya kumis itu karena Holiday juga. Tapi ternyata gue nggak bisa punya kumis. Oh, gue Sunil Setri yang dari India. Itu ikon sepak bola Asia sekarang menurut gue ya, selain Son. Karena dia itu kan yang ada di pole position buat mecahin rekornya Holiday, walaupun kayaknya masih jauh juga. Dia ada di golnya di 70-an kalau nggak salah, dekat sama Ronaldo sama Messi. Holiday itu berarti 107 kan ya? 100 ya, 107. Masih jauh ya? Masih jauh. Kalau Asia Tenggara, Alamsyah masih Alamsyah itu the best lah, itu terbaik lah. Sama Safik Rahim yang namanya bakal jadi nama anak gua itu nanti. Gila, kalau udah pakai anak tuh dia mengikuti jejak Dex ya, yang memberi nama anaknya nama pemain bola ya. Ya, tuh kayak ada inspirasi dari Bang Dex juga sebenarnya, makanya mau gua kasih nama Safik tuh. Dan Safik, waktu gua wawancara Safiknya nggak bolehin, walaupun dia kaget juga sebenarnya. Wah, meskipun nggak izin juga nggak apa-apa lah, orang nggak ada patennya juga sebenarnya. Cuman ketika lo dapat restu kan lebih ini lagi jadi lebih iya kayak emosional tuh dapat gitu ya nggak sih? Nah itu dia. Gitu. Ya udahlah kayaknya. Lo dulu dong Wil. Di tag katanya. Kenapa? Lo dulu dong Wil. Kalau lahir minta di tag dia. Oh di tag di Instagram. Iya. Nah, kalau ikonik gue sih ini ya justru ngelihatnya masih Nakata sih, karena fenomena Haji Nakata tuh sampai sekarang gue nggak bisa hilang di kepala gitu, beneran. Jadi ketika lo Hanakata tuh itu Haji Nakata udah, kan itu si Nakata. Ketika lo tempat main segala macam masih Parma, terus jersey Parma, teman-teman gue pakai jersey Parma terus namanya Hanakata tuh udah ini sih, udah udah nggak bisa dilawan lah gitu fenomena Nakata tuh. Mau ada Park Ji-sung, mau ada sekarang Son Heung-min. Ya mungkin karena ini ya, karena masa kecil ingatannya lebih lebih kuat, lebih terekam gitu. Ya udah, gue sih kalau bilang ikonik siapa? Ya Nakata udah gitu sih. Oke. Ya udahlah, kayaknya sekian ya dari kita. Udah 1 jam lebih kayaknya. Oke. Oh, udah 1 jam lebih ya? 1 jam lebih lumayan lah. Ya udah, sekali lagi terima kasih Un ya, udah mau mampir ke Footballier. Thank you banyak. Titip salam buat teman-teman di Man to Man Marking. Oke. Dan jangan lupa kalian juga dengerin podcastnya Aun. Ada di mana Aun tadi? Man to Man Marking sama satu lagi? Man to Man Marking. Sama Inkra. Nanti yang kalian mungkin tidak segmented sepak bola, tapi ya kalau mau dengerin silakan. Ya, banyak bahasa Sundanya ya? Enggak? Banyak bahasa Sundanya? Enggak. Bahasa Sundanya? Campur yang di Inkra. Campur. Gue lihat tweetnya Fuad soalnya. Oh iya, dia komplain soalnya kita campur bahasa Sunda juga. Ya, sama jangan lupa itu juga kalau kalian pengen tahu info sepak bola dan terutama di Asia dan Asia Tenggara, kalian bisa follow juga di Twitter atau Instagram Aun di @aunrahman ya. Yoi. Double N. Kalau yang di Twitter R-nya 2. Oh, Aun Rahman. Kalau di Twitter R-nya 2, kalau di Instagram 1. Ya udah, begitu dulu ya. Sekali lagi terima kasih Un. Yo, makasih banyak semuanya. Ya. Makasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.